Salam, perkenalkan nama saya Sarci Sonya Lemani, NIM 101-2022-0162, kelas E, tugas mata kuliah pengantar teologi sistematika. Di sini saya akan meresum 2 jurnal dengan judul jurnal yang pertama adalah Membingkai Kemajemukan Melalui Pendidikan Agama Kristen di Indonesia. Penulis Dr. Andus Insinyur J. Bambang Sugiono, MPD. Yang pertama, abstrak. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman agama, budaya, dan suku bangsa. Hal ini menuntut pendidikan untuk mampu membingkai kemajemukan termasuk dengan baik. Salah satunya melalui pendidikan agama Kristen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pendidikan agama Kristen dapat membingkai kemajemukan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan sumber online terkait dengan topik yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan agama Kristen dapat membingkai kemajemukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, memperkenalkan nilai-nilai Kristen yang positif dan inklusif kepada siswa. Yang kedua, memberikan pemahaman yang baik tentang agama-agama lain yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, memupuk sikap saling menghormati dan toleransi antara siswa dari berbagai latar belakang. Yang kedua, pendahuluan. Perbedaan-perbedaan yang telah dipaparkan di atas sebagai bukti kemajemukan masyarakat Indonesia karena berada dalam cukupan wilayah tinggal bersama-sama. Tanpa tinggal dan bersosialisasi bersama-sama, kemajemukan hanya data perbedaan suku di atas kertas tanpa terjadinya interaksi sosial. Karenanya kemajemukan masyarakat terlihat dari 2 variabel, yaitu kemajemukan sosial dan kemajemukan budaya. Kemajemukan sosial berkaitan dengan status sosial yang ada di masyarakat seperti lembaga, status, kelas, dan kekuasaan. Istilah si kaya dan si miskin dapat dimasuk dalam ranah sosial ini. Sedangkan kemajemukan budaya berkaitan dengan rasa seorang, bahasa, agama, kasta, ataupun wilayah. Yang ketiga, pembahasan. Indonesia memiliki keberagaman agama, budaya, dan suku bangsa yang kaya. Pendidikan harus dapat membingkai kemajemukan ini dengan baik, dan pendidikan agama Kristen dapat memainkan peran penting dalam hal ini. Dalam penelitian ini, penulis membahas 3 cara di mana pendidikan agama Kristen dapat membingkai kemajemukan di Indonesia. Pertama, pendidikan agama Kristen dapat memperkenalkan nilai-nilai Kristen yang positif dan inklusif kepada siswa. Hal ini akan membantu siswa mengembangkan sikap yang baik terhadap orang lain, terutama mereka yang berbeda dari mereka sendiri. Kedua, pendidikan agama Kristen dapat memberikan pemahamannya yang baik tentang agama-agama lain yang ada di Indonesia. Ini akan membantu siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan antara agama-agama yang ada di Indonesia. Ketiga, pendidikan agama Kristen dapat memupuk sikap saling menghormati dan toleransi antara siswa dari berbagai latar belakang. Ini akan mampu membantu siswa untuk belajar hidup bersama secara damai dan saling menghargai. Yang keempat, kesimpulan. Pendidikan agama Kristen dapat memainkan peran penting dalam membingkai kemajemukan di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan agama Kristen dapat membingkai kemajemukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, memperkenalkan nilai-nilai Kristen yang positif dan inklusif. Yang kedua, memberikan pemahaman yang baik tentang agama-agama lain yang ada di Indonesia. Yang ketiga, memupuk sikap saling menghormati dan toleransi antara siswa dari berbagai latar belakang. Judul jurnal yang kedua adalah Gerobak sebagai ujung tombak dalam menekan terjalinnya intoleransi di antara siswa di sekolah. Penulis Sukardin Sebuah. Yang pertama, abstrak. Sikap intoleransi yang ada di Indonesia saat ini telah menciptakan suatu perbedaan di dalam masyarakat, khususnya di antara siswa di sekolah. Dengan melihat problem tersebut, maka diharapkan peran guru agama Kristen mampu memberikan bimbingan kepada setiap siswa. Tujuan penulisan artikel ini adalah
melihat sejauh mana keterlibatan para guru pendidikan agama Kristen dalam mendeteksi intoleransi di antara siswa. Metode yang digunakan penelitian adalah kualitatif deskriptif. Dengan kajian adalah guru pendidikan agama Kristen sebagai ujung tombak dalam menekan terjadinya intoleransi di antara siswa di sekolah. Hasil kajian ini adalah guru sebagai pelopor utama dalam mencintai keberagaman, mengajarkan perbedaan sebagai anugerah Tuhan, mengajarkan toleransi sebagai ajaran Tuhan Yesus. Dengan demikian, salah satu cara dalam menekan terjadinya intoleransi adalah lewat pengajaran, pendampingan, dan pembimbingan oleh guru-guru agama Kristen di sekolah. Yang kedua, pendahuluan. Tulisan ini membahas atau mengkaji mengenai peran guru pendidikan agama Kristen dalam menekan sikap intoleransi di antara siswa di sekolah. Sebagai negara yang besar dan memiliki penduduk terbanyak di dunia, Indonesia juga dikenal dengan negara multikultur dan juga multiagama. Karena Indonesia memiliki berbagai keberagaman, maka Indonesia diikat dengan satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini telah puluhan tahun menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa Indonesia. Menurut Alpisar, mengatakan bersatu dalam sebuah keberagaman dan harmoni menjadi hal yang terutama dipegang oleh setiap warga negara Indonesia. Yang ketiga, pembahasan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya mengumpulkan berbagai orang yang datang dari latar belakang yang berbeda-beda, suku, budaya, agama, ekonomi, keluarga, dan berbagai perbedaan lainnya. Tentu dengan adanya perbedaan ini tidak tertutup kemungkinan akan terjadi benturan antara sesama siswa. Itu dapat mengarah kepada sentimen ideologi dan tertutupnya suatu kelompok. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya upaya-upaya secara sengaja dan berkelanjutan yang diarahkan untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi di sekolah. Pendidikan adalah kunci atau pilar untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi tersebut. Pendidikan merupakan tempat untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkarakter dan bertanggung jawab demi menjaga keutuhan negeri ini. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang bunyinya mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang keempat, kesimpulan. Berdasarkan semua penjelasan di atas, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa guru pendidikan agama Kristen memiliki peran yang sangat penting dalam menekan intoleransi di antara siswa. Guru pendidikan agama Kristen bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai toleransi kepada seluruh anak didik, sebab sikap toleransi terhadap keberagaman merupakan pilar utama dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Guru merupakan pelopor atau pelaku utama dalam mencintai perbedaan. Itu sebabnya guru harus menampilkan gaya hidup yang dapat diteladani oleh siswanya. Sikap adil dan mengasihi tanpa membeda-bedakan siswa harus menjadi indikator dari kehidupan setiap guru. Guru mengedukasi kepada murid bahwa perbedaan-perbedaan yang ada adalah anugerah dari yang wajib dijaga dan dirawat oleh setiap masyarakat Indonesia. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh guru pendidikan agama Kristen harus dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan serta belajar dari sosok pribadi Tuhan Yesus. Selama hidup ia di bumi, sikap mengasihi, sikap mengampuni, sikap tidak membeda-bedakan merupakan gaya hidup Tuhan Yesus yang harus diteladani dan diikuti oleh setiap guru. Inilah dua resum jurnal yang sudah saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Salam.